Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمنتنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang nama-nama Rasulullah, dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, bab yang kedua, Al-Babusani fi sifati khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang sifat asal kejadian Rasulullah, itu bagaimana Rasulullah awal mulanya lahir dan nanti seperti apa beliau, wa ma yunasibuha, dan hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan Rasulullah, min awsafihi syarifah, dari sifat-sifatnya yang mulia. Wa fihi asyratu fusul, di dalam bab kedua ini ada 10 fasal. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam wa masyakalaha. Fasal yang pertama ini menjelaskan tentang keindahan fisik Rasulullah dan yang berkaitan dengan itu. Jadi yang pertama kali diciptakan di dunia ini adalah, yang pertama adalah Nur Muhammad. Yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Kemudian air, kemudian arasy, kemudian qalam. Dan yang pasti paling dulu ada siapa? Yang paling dulu ada siapa? Ya Allah. Allah, yang paling dulu ada itu Allah. Setelah itu Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, kemudian air, kemudian arasy, kemudian qalam. Qalam itu yang menulis ketetapan-ketetapan Allah. Kenapa kok air? Ya karena manusia itu dari air juga ada unsur airnya. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menitipkan Nur Muhammad itu di punggungnya Nabi Adam. Ada di sini Nur Muhammad itu. Setelah itu ketika Nur itu sudah ada di punggungnya, di kedua keningnya itu, di antara kedua keningnya itu bercahaya keningnya Nabi Adam itu, disebabkan karena Nur Muhammad itu. Kemudian setelah Nabi Adam wafat, berpindah ke putranya yang bernama Nabi Sis. Kemudian Nabi Adam itu berpesan kepada putranya yang bernama Nabi Sis untuk tidak menitipkan cahaya ini kecuali kepada wanita-wanita yang suci. Hanya dipegang betul itu wasiatnya ayahnya, wasiatnya Nabi Adam, sehingga itu dari Nabi Adam sampai kepada Sayyidah Aminah semuanya wanita suci. Tidak ada wanita-wanita yang tidak suci, tidak ada. Sampai kepada Sayyidina Abdullah, mutahharan min sifahil jahiliyah, dibersihkan dari keburukan-keburukan orang jahiliyah. Kemudian setelah itu Abdullah ini punya sumazawwaja Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menikahkan putranya yang bernama Abdullah kepada Sayyidah siapa? Aminah binti Wahab. Dan Sayyidah Aminah ini perempuan yang paling terbaik pada masa itu, baik nasabnya maupun akhlaknya. Perempuan dari suku Quraisy yang paling baik, terbaik di antara yang lain. Kemudian
Sayyidina Abdullah berhubungan dengan Sayyidah Aminah, kemudian mengandunglah Nabi Muhammad. Dan pada saat mengandung terjadi keajaiban-keajaiban yang tidak sama seperti manusia biasa. Sayyidah Aminah itu selama mengandung tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan bahkan beliau tidak sadar kalau lagi hamil. Ini kan ya aneh. Siapa di dunia ini yang tidak sadar lagi hamil? Dan tidak merasakan sakit sedikit pun, tidak merasakan sama sekali. Pada saat Sayyidah Aminah ini melahirkan Nabi Muhammad, tiba-tiba ada cahaya yang memancar sangat terang sekali dari istana-istana yang ada di Syam. Syam itu Syria, yang asalnya redup. Dan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, sudah disunat. Siapa di dunia ini yang lahir sudah disunat? Tidak ada. Walaupun anaknya dokter sekalipun juga tidak mungkin. Yang jadi pertanyaan, siapa yang nyunat? Siapa yang mengkhitan? Kalau bukan perhatian khusus dari Allah. Dan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah bercelak. Sudah bercelak. Mau anaknya penjual kosmetik pun tidak mungkin lahir sudah bercelak. Nabi Muhammad lahir sudah bercelak. Dan yang paling ajaib, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Pernah tahu bayi lahir langsung sujud gitu? Jangankan sujud, duduk kan tidak bisa. Ini kok bisa sujud ini? Berarti kan benar-benar ajaib, penuh keajaiban. Dan beliau pada saat lahir jarinya begini, menunjukkan seakan-akan beliau mengesahkan kepada Allah. Betul-betul dijaga oleh Allah dari semenjak sebelum lahir, itu sudah dijaga oleh Allah sampai lahir, sampai beliau itu wafat tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Untuk tanggalnya itu ada beberapa pendapat. Makanya kalau kita merayakan Maulid Nabi, ya karena ini ada beberapa pendapat, ya kita ngikuti di tanggal-tanggal ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, yang penting kan di bulan Rabiul Awal. Kalau tidak bisa, di bulan yang lain juga tidak apa-apa. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 2. Makanya sebagian daerah, sebagian masjid, sebagian pondok itu mengadakan acara Maulid tanggal 2 untuk mengikuti pendapat ini. Karena kalau yang tanggal 12 itu memang pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal. Cuma biasanya kalau tanggal 12 terlalu banyak yang adakan acara, sehingga mungkin untuk nyari mubaldik, untuk nyari jamaah itu mungkin susah, karena sudah di daerahnya sendiri-sendiri, di musolanya, di masjidnya. Tanggal 2. Ada yang mengatakan tanggal 8, lahirnya Nabi Muhammad tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat Nabi Muhammad itu lahir tanggal 10. Dan yang keempat tanggal 12. Tapi memang yang paling masyhur tanggal 12. Jadi ada 4 pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Dan Sayyidah Aminah itu mengandung kurang lebih selama 9 bulan. Ada juga yang mengatakan 10 bulan. Ada juga yang mengatakan 8 bulan. Ada pendapat 7 bulan. Ada pendapat 6 bulan. Ada beberapa pendapat. Dan yang paling lama ada di dalam kandungan itu Imam Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu maksimal batasan orang hamil itu 4 tahun. Karena Imam Syafi'i mengalami sendiri. Imam Syafi'i itu ada di kandungan ibundanya selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Jadi kalau menurut penelitian, kenapa Imam Syafi'i itu kok bisa sehebat itu? Semakin lama bayi itu berada di dalam kandungan, semakin cerdas, semakin pinter, pokok semakin yang positif. Cuma beda kalau orang sekarang sudah melewati HPL, sudah bingung, sudah tahu HPL. Ya.
ya apa perkiraan prediksi melahirkan itu sudah bingung. Kalau orang-orang dulu kan biasa, tidak ada operasi, tidak ada apa, kadang lahir di tengah jalan, macam-macam. Nah, semakin lama orang itu ada di kandungan itu berarti semakin cerdas. Akhirnya biasa-biasa. Kalau sudah waktunya lahir juga bakal lahir. Kecuali memang ada satu bahaya yang misalkan ada tumor atau apa yang seandainya tetap dibiarkan nanti akan menular atau akan menyebabkan bahaya atau menyebabkan kematian dan sejenisnya, ya tidak apa-apa langsung dioperasi. Tapi ya nanti kan juga bakal hamil kan, bakal mengandung kan. Ya biasa-biasa, enggak usah apa ya, enggak usah panik, enggak usah oh ini pokoknya harus lahir. Ya biasa-biasa aja. Kalau langsung harus lahir kan berarti otomatis harus operasi, itu biayanya juga tidak sedikit. Sekarang saja itu kalau operasi yang kelas 3 itu kelas yang paling bawah itu kalau tidak salah 8 juta. 8 juta. Kalau yang kelas 1 kalau tidak salah itu 15 juta. Ya bilang saja kalau sudah waktunya keluar, cepat keluar gitu. Kalau udah mau keluar berarti kamu bukan bayi gitu. Dan Nabi Muhammad ditinggal wafat ayahnya pada saat usia 2 bulan di kandungan. Ditinggal wafat kakeknya pada saat usia 8 tahun. Ditinggal wafat ibundanya usia 6 tahun. Setelah ditinggal wafat kakeknya, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan setelah itu beliau menikah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sedangkan waktu itu Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun. Jadi kalau ada anggapan nabinya orang Islam itu hipersek, nabinya orang Islam itu gila sek. Loh, kenapa kok tidak nikah yang umur 20 tahun? Nabi Muhammad manusia yang sempurna, ganteng iya, tinggi iya, proporsional, sempurna. Ya pasti jadi rebutan wanita. Tapi kenapa kok cari yang 40 tahun? Ya, Pak. Ya karena melihat di dalam diri Sayyidah Khadijah ada banyak kelebihan dan kebaikan. Dan waktu itu Ka'bah digempur oleh kaum Quraisy, sedangkan umurnya Rasulullah umurnya 35 tahun. Setelah itu Rasulullah umur 40 tahun baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi sebenarnya umur 40 tahun itu ada banyak rahasia di dalamnya. Biasanya orang itu kalau sudah mencapai usia 40 tahun itu usia kematangan. Kalau sudah baik biasanya sudah baik terus, tidak mungkin berubah. Kalau dia kebiasaannya misalkan 40 tahun masih main game terus itu. Usia 40 tahun ada banyak rahasia. Dan kenapa juga Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat usia 40 tahun? Ada banyak rahasia. Kalau sudah usia 40 tahun masih tetap jadi bajingan terus biasanya. Susah kalau berubah itu. Kalau sudah usia 40 tahun itu. Makanya kalau kita pengen berubah sebelum 40 tahun berubah sedikit-sedikit. Nanti pada saat usia 40 tahun itu sudah usia keemasan. Kalau ada kata salah satu keterangan, saya lupa itu hadis apa perkataan ulama, kalau ada orang umur 40 tahun itu keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, siap-siap kamu ke neraka. Sudah usia 40 tahun sudah bau tanah. Usia 40 tahun. Nah Sayyidah Khadijah ini dinikahi oleh Rasulullah pada saat usia 40 tahun. Dan satu-satunya istri Rasulullah yang tidak dipoligami itu Sayyidah Khadijah. Baru setelah Sayyidah Khadijah wafat itu menikah dengan istri yang lain, dan setelah itu dipoligami. Jadi yang paling setia itu ya semuanya setia. Cuma yang paling menikmati dan
merasakan kebersamaan bersama Rasulullah Sayyidah Khadijah, karena di kanan kirinya tidak ada istri-istri yang lain. Dan saking setianya Sayyidah Khadijah ini wanita yang tajir, yang sangat kaya sekali. Bukan cuma kaya, kalau cari yang kaya banyak. Kaya terus royal itu pokoknya ini pakai ini untuk dakwah, ini pakai berjuang, ini pakai begini untuk menyebarkan Islam. Pokoknya ya kaya tapi dermawan. Itu Sayyidah Khadijah. Sampai saking terharunya kita itu kalau baca itu, sampai detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah itu sampai masih berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti ini harta kita gimana? Harta saya sudah habis untuk digunakan berjuang menegakkan agama Islam. Terus nanti engkau ini pakai harta mana lagi? Kalau seandainya sudah tidak punya harta lagi, nanti ketika aku sudah dikubur, tulang-tulangku itu kumpulkan, jual untuk kamu berjuang. Saking perhatiannya Sayyidah Khadijah sampai segitunya. Ya kalau kita berpikir, mungkin siapa yang mau beli tulang? Ya cuma seandainya pun waktu itu mungkin ada satu kebutuhan, kemudian membutuhkan tulang sehingga harus beli. Sayyidah Khadijah sampai bilang seperti itu, tulang saya itu kumpulkan dan jual, uangnya kamu gunakan untuk berdakwah. Ini terkait dengan Rasulullah. Dan Nabi Adam itu memang nabi yang pertama kali dilahirkan, tapi sebelum itu sudah ada Nabi Muhammad. Karena dalam satu hadis disebutkan ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyan? Kapan engkau menjadi nabi?" Rasulullah menjawab, "Wa Adamu bainar ruhi wal jasad." Nabi Adam itu masih di antara ruh dan jasad, sudah menjadi nabi. Makanya kemarin dijelaskan di pembahasan nama-nama Rasulullah itu, Rasulullah belum lahir, tapi di surga semuanya ada nama Nabi Muhammad. Di antara kedua matanya malaikat ada nama Nabi Muhammad. Di pohon-pohon, ranting-ranting, daun-daun yang ada di surga ada nama Nabi Muhammad. Di langit ada Nabi Muhammad. Di arsy ada nama Nabi Muhammad. Di satir-satir semacam korden yang ada di surga ada nama Nabi Muhammad. Di Sidratul Muntaha ada nama Nabi Muhammad. Semuanya sudah mengenal Nabi Muhammad. Sehingga tidak heran ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad, Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir lana. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampuni kesalahan-kesalahan. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Itu yang pertama kali mengajarkan tawasul itu Nabi Adam. Mengatakan Nabi Adam itu manusia bid'ah, manusia syirik, manusia yang khurafat, manusia yang kafir atau murtad. Kamu siapa? Nabi Adam siapa? Kan begitu. Nah, kalau sekarang yang lagi viral itu tentang wayang. Nah, makanya belajar itu harus jangan separuh-separuh. Nah, katanya wayang itu udah boleh haram, tapi hanya klarifikasi. Jadi enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nanti hormat bendera merah putih juga jadi haram karena hormat kepada benda mati misalkan. Nyanyi lagu Indonesia Raya, yang lebih baik baca Al-Falaq dan An-Nas. Qala fil Mawahib, di dalam kitab Al-Mawahib disebutkan, i'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-imana bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badani syarif ala wajhin lam yadhar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyyin misluhu. Ketahuilah bahwasanya termasuk kesempurnaan iman. Iman kita benar-benar menjadi iman yang sempurna. Salah satu tandanya, pertama, kita harus iman bahwasanya Allah menciptakan jasad Rasulullah, fisik Rasulullah
itu menciptakan fisik yang paling terbaik, manusia terbaik yang tidak pernah diciptakan sebelumnya dan setelahnya, tidak ada yang menandingi. Ini salah satu tanda keimanan kita, iman yang sempurna. Kita harus yakin betul. Ketika misalnya kita melihat artis-artis di TV misalkan sangat ganteng, sempurna, silahkan ngomong seperti itu. Tapi lebih sempurna Nabi Muhammad. Kalau misalkan tampannya itu artis, silahkan ngomong seperti itu. Tapi ada yang lebih tampan, yaitu Nabi Muhammad. Oh, itu artis suka ini bantu kepada orang lain, silahkan kamu ngomong seperti itu. Tapi Nabi Muhammad lebih dari itu. Bahkan kedermawanannya Nabi Muhammad itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Minar rihil mursalah. Angin yang berhembus kan cepat. Gitu. Nabi Muhammad lebih cepat dari itu. Apapun yang ada kelebihan pada diri orang lain, kita harus yakin semuanya itu sumbernya ada pada Nabi Muhammad. Tidak usah kita terlalu mengidolakan orang-orang yang mungkin tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Dia bisa nolong apa enggak kepada kita itu. Dan memang yang paling baik di antara yang lain adalah Nabi Muhammad, dari fisiknya, dari wajahnya, dari postur tubuhnya, dari akhlaknya, dan dari yang lainnya. Makanya Imam Al-Busiri itu mengatakan walillahi darul busiri haitsu qala. Siapa Imam Busiri? Pengarang Burdah. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Dialah orang yang sempurna makna dan juga bentuk fisiknya. Artinya makna itu batinnya, kondisi batinnya, kondisi hatinya sempurna, fisiknya juga sempurna. Summastofahu, kemudian dia dipilih oleh Allah, zat yang menciptakan manusia sebagai seorang kekasih. Kekasih yang paling terkasih adalah Nabi Muhammad. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Nabi Muhammad itu dibersihkan dari hal-hal yang artinya Rasulullah itu dari kebaikan, dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Tidak ada kebaikan yang bisa menanding kebaikan yang ada pada diri Rasulullah. Fajauharul husni, intan mutiara kebaikan di dalam diri Rasulullah, ghairu munqasimi, tidak pernah terbagi oleh siapapun. Itu yang paling inti adalah mutiara itu yang paling utuh, semuanya ada pada Nabi Muhammad. Dan kita harus yakin bahwa manusia terbaik adalah Rasulullah, fisik terbaik adalah Rasulullah, akhlak yang paling terbaik adalah akhlak Rasulullah. Semuanya Rasulullah. Semuanya kita harus yakin. Silakan mau memuji-muji idola kalian, ini cantik, ini ganteng, tapi kita harus yakin manusia terbaik adalah Rasulullah. Karena itu termasuk tanda keimanan kita menjadi keimanan yang sempurna. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.